akan menjelaskan artikel tentang laju reaksi. Dengan saya Tina Kumalasari Pardede dengan NIM 265. Saya Eko Maulana Musyagian dengan NIM 231. Saya Ella Syukur Batubara dengan NIM 254. Apa sih yang dimaksud dengan vibrational strong coupling? Vibrational strong coupling itu adalah transport antara metal molekul dan model cahaya dalam kondisi optik, sehingga dia menghasilkan energi beda yang disebut dengan vibrational polarity. Tujuan dari artikel ini apa? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh vibrational strong coupling terhadap laju reaksi dengan sistem kolektif yang menggunakan banyak molekul. Terus hubungan artikel ini sama laju reaksi itu apa? Jadi hubungannya itu bagaimana polarity dan vibrational strong coupling itu dapat mempengaruhi konstanta dan laju reaksi kimia. Jadi konsep vibrational strong coupling ini dalam bidang farmasi itu apa ya? Kalau dalam farmasi itu sebagai teknologi dan pengembangan obat, jadi mengontrol kecepatan sintetis obat. Dia juga meningkatkan efisiensi pembentukan senyawa obat, Terus memastikan reaksi kimia tertentu juga. jadi jika proses ini berkembang, pembentukan obat itu akan lebih cepat dan sempurna. Ini gambar apa? Ada yang bisa jelasin nggak? Gambar ini menjelaskan diagram energi potensial pada reaksi kimia, di mana pada sumbu vertikal itu merupakan energi potensial dan pada sumbu horizontal merupakan jalan reaksi. Reaktan berada pada titik stabil yaitu REQ, di mana dengan vibrasi dengan getaran omega V. Agar menjadi produk reaktan perlu melewati energi aktivasi atau EB. Pada puncak kurva terdapat titik yang tidak stabil akibat getaran omega B. Jadi pada tabung ini merupakan pertukaran energi dengan lingkungan, di mana molekul dapat menyerap dan melepaskan energi dari lingkungan. Kalau kembali di Kalviti yang mana kita cabang biru sebentar mampu menghasilkan dari cahaya. Kalau dia berdua itu satu mobil dan satu cahaya. Kalau dia berdua itu cuma multiplikat yang masuk. Kalau reaksi yang terjadi dia teraplikasi. Jadi berarti dia tentang Kalviti dan molekul dan cahaya. Jadi maksud dari gambar ini apa? Jadi dia nggak teraplikasi karena dia kan salahnya buat bujang itu. Terus yang ini tuh menggunakan apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Jadi pada reaksi ini saat jumlah molekulnya sedikit, terutama pada N sama dengan 1, peningkatan laju reaksinya itu semakin besar. Tetapi jika jumlah molekulnya semakin bertambah, seperti N sama dengan 2, N sama dengan 10, N sama dengan 10 pangkat 4, itu peningkatan laju reaksinya itu semakin menurun. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Kalviti itu semakin lemah jika jumlah molekulnya itu semakin besar. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa vibrational strong coupling sangat mempengaruhi laju reaksi kimia pada sistem sedikit molekul, tapi efeknya sangat kecil karena pada nyatanya laju reaksi kimia ini melibatkan molekul yang sangat banyak. Dan jadinya menunjukkan bahwa ketika jumlah molekul meningkat, maka KTP pada laju reaksi akan melemah karena interaksi dibagi ke banyak molekul. Fenomena ini disebut Lens end. Jadi dalam farmasi mengenai laju reaksi ini sangat penting karena dia berkaitan dengan pembuatan obat, stabilitas cairan, degradasi obat, dan efisiensi sintesis senyawa aktif. Ya.
nama aku Alika Zampuistin dengan NIM 244. Aku Kaisar Saskia Rizka, NIM 281. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum-hukum. Hukum-hukum gas ideal. Selamat menyaksikan. Oh iya Kia, kamu ingat gak sih kalau kita besok ada presentasi tentang hukum-hukum gas ideal? Oh iya ya, Kamu udah paham? belum terlalu paham soalnya aku masih bingung bedain hukum gas Boyle, Charles, dan Gay-Lussac. Tenang aja Kia, kita di sini sama-sama sharing dan belajar tentang hukum-hukum gas ideal. Nah Kia, gas ideal itu adalah partikel-partikel yang dianggap sangat kecil, tidak beraturan, dan memiliki tekanan. Berarti gas ideal itu ngikutin persamaan umum gas ideal ya? Iya Kia, jadi persamaannya itu kayak P adalah jumlah tekanannya, kemudian V adalah volumenya, terus ada T dia untuk mengukur suhu dalam Kelvin, kemudian ada N itu untuk jumlah molnya Kia. R itu konstanta gas gak sih? Oh iya, aku kayaknya lupa tadi. Terus kan kayak ada hukum dalam Boyle juga ya? Oke, kita mulai dari hukum Boyle dulu. Oke Kia, jadi hukum Boyle itu menyatakan jika volume gasnya meningkat, maka tekanannya akan semakin menurun Kia. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya itu jika volume gas itu meningkat, maka tekanannya akan menurun. Jika tekanannya menurun, maka volumenya akan meningkat Kia. Jadi dia kayak berbanding terbalik gitu. Kenapa bisa gitu? Karena partikel-partikel di dalam gas itu dia akan menyempit dan menyempit saat ruangannya dipersempit, sehingga tekanannya meningkat Kia. Jadi makin sempit ruang gas, makin besar tekanannya. Iya Kia, jadi seperti itu. Oke, lalu hukum Charles gimana? Nah, kita di sini bakal bahas hukum Charles. Jadi Kia, di hukum Charles itu menyatakan bahwa tekanan tetap, maka volume gasnya juga akan berbanding lurus dengan suhu. Jadi kalau suhu naik, volume gas juga naik. Iya, jadi saat suhu meningkat, partikel gas akan bergerak lebih cepat sehingga membutuhkan ruang yang lebih besar Kia. Contohnya kayak balon dipanaskan lalu mengembang. Tepat sekali, sebaliknya jika suhu diturunkan, maka volume gas akan semakin mengecil. Berarti suhu sangat mempengaruhi gerakan partikel gas. Betul, semakin tinggi suhu, maka energi kinetik partikelnya juga akan semakin besar Kia. Lalu kalau Gay-Lussac bagaimana? Oke Kia, jadi kayak kita bakal lanjut bahas Gay-Lussac ya. Jadi Kia, hukum Gay-Lussac itu menyatakan bahwa volumenya tetap, kemudian suhu pada gasnya itu akan semakin berbanding lurus Kia. Jadi kalau misalnya nih suhu naik, tekanannya juga naik. Iya, karena partikel yang bergerak cepat itu bertumbukannya terhadap dinding wadah menjadi lebih kuat Kia. Oh, contohnya kayak ban motor yang sering dipakai lalu terasa lebih keras. Iya Kia, benar sekali. Jadi ketika ban motor itu dipakai, dia kan akan menjadi lebih panas. Nah, panas itu jadi sehingga tekanan suhunya menjadi lebih meningkat Kia. Oh, begitu. Jadi sebenarnya ketiga hukum itu sama-sama membahas tekanan, volume, dan suhu ya? Iya Kia, hanya saja ada satu variabel tetap di masing-masing hukum tersebut. Oke, berarti kalau hukum Boyle itu suhunya yang tetap. Kalau hukum Charles, tekanan yang tetap. Sedangkan Gay-Lussac, dia volumenya yang tetap. Tepat sekali Kia. Oke, makasih ya Alika. Sekarang aku jauh lebih paham. Aku bisa bedainnya. Kalau kita pelajarinnya pelan-pelan, pasti kita bakal lebih memahami sih Kia. Oke, makasih ya Alika. Sama. Terima kasih.